Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Persaudaraan setiap hari akan tetap tercatat dalam buku sejarah. Perjalanan panjang aliran pencak silat setiap hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setiap hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun, rumah kita bersama. Sungai dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dulur, kembali ke video terbaru Bima NF, dan kali ini Bima NF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas 5 gerakan toyak yang paling dibenci oleh siswa persaudaraan sejati Ternate. Kita menuju ke nomor 1. Gerakan toyak yang paling dibenci oleh siswa persaudaraan sejati Ternate yang nomor 1 adalah gerakan menggigit toyak. Gerakan yang bertujuan untuk menguatkan gigi dan rahang ini sangat tidak disukai oleh para siswa karena dalam proses latihannya siswa pasti akan mengalami ngilu pada giginya. Dan tak jarang ketika mereka bermalas-malasan saat mempraktekannya, hal tersebut diketahui oleh warga ketika toyaknya akan dipukul dan tak jarang mengakibatkan gusinya berdarah. Jadi pasti semua merasakan ya, terutama warga persaudaraan sejati Ternate yang pernah menjadi seorang siswa. Apabila kita proses latihan menggigit toyak, kita tidak serius, atau misalnya toyaknya kita pegang, gigit lagi, pegang, gigit lagi. Di situ menunjukkan ketidakseriusan kita dalam berlatih. Pasti akan dipukul toyaknya, dan ini pasti akan menyebabkan gusi berdarah. Nah, ini sudah gimana ya, wajar dalam latihan PSAT. Hanya saja pasti banyak sekali orang-orang yang tidak setuju akan metode latihan ini. Tapi ya, setiap orang memiliki cara melatih masing-masing. Bagi saya selama itu tidak berefek fatal, tidak masalah. Karena memang mental itu juga perlu dididik dalam sebuah latihan, terutama bela diri. Oke, kita menuju ke nomor 2. Gerakan toyak yang dibenci oleh siswa persaudaraan sejati Ternate yang nomor 2 adalah push up gedruk dengan toyak. Istilah gerakan yang sering dipergunakan dalam latihan PSAT ini bertujuan untuk menciptakan sebuah luka di bagian pangkal jari telunjuk dan jari tengah dulur-dulur. Meskipun banyak warga yang tidak setuju dengan gerakan ini karena dianggap tidak bermanfaat, namun sampai sekarang masih banyak warga yang menerapkan di tempat latihan dulur-dulur. Kita memegang toyak dulu ya kan. Kita lalu mengedrukkan tangan kita ke tanah atau sesuai tempat latihan kalian. Kalau misalnya di aspal ya kan, di paving ya di paving. Itu pokoknya tuntutan dari pelatih sampai di bagian sini dulur-dulur itu berdarah. Nah, ini kalau untuk tujuan pastinya itu kita juga kurang paham ya kan. Tapi yang jelas kalau kata pelatih saya, selain di sini ini untuk menguatkan pukulan kita, yang kedua ini untuk kenang-kenangan kita, membuktikan bahwa latihan kita itu latihan yang sangat serius. Ya, itu hak masing-masing ya, masing-masing pelatih sebenarnya untuk memberikan doktrin kepada siswanya seperti apa. Karena banyak sekali para atlet yang membuat video tentang gerakan ini ya kan, membahas tentang gerakan ini seperti push up, gedruk toyak sampai tangannya berdarah ini. Dan mereka mengatakan bahwa gerakan ini tidak ada faedahnya ya kan, tidak bermanfaat. Tapi itu kembali lagi ke hak pelatih masing-masing. Dan seperti prinsip saya yang saya kemukakan pertama kali tadi dulur-dulur, selama itu tidak berefek fatal, saya rasa sah-sah saja ya kan. Karena saya pernah mengalaminya dulur-dulur. Ini berapa minggu tidak latihan saja itu sudah hilang ya kan. Kembali ke pendapat kalian masing-masing dan prinsip kalian masing-masing dulur-dulur sebagai warga. Oke, kita menuju ke nomor 3. Gerakan toyak yang dibenci oleh siswa persaudaraan sejati Ternate yang nomor 3 adalah lompat toyak. Tidak semua siswa PSAT bisa melakukannya dulur-dulur. Apalagi bagi mereka yang memiliki masalah berat badan, pasti tidak mungkin bisa melakukannya. Gerakan ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan squat jump. Hanya saja dirasa lebih efektif karena dengan adanya toyak yang dipegang oleh individu itu sendiri, tanpa dia sadari dia pasti akan melakukan lompatan tersebut dengan serius. Ini sebenarnya semacam alibi ya dulur-dulur, agar siswa yang di situ melakukan lompatan ya kan, atau yang biasa dipergunakan dalam olahraga itu squat jump ya. Itu kan banyak sekali siswa-siswa itu yang main colong-colongan ya kan, tidak serius dalam melakukan lompatan.
Dengan adanya lompat toya ini siswa pasti harus melakukannya dengan serius. Lompatnya pun dengan serius. Tidak colong-colongan, istilahnya badannya doang yang naik ke atas, tapi kakinya benar-benar lompat. Nah, ini sekali lagi juga cara seorang pelatih dalam melatih siswanya. Dan cara pelatih itu masing-masing. Untuk membuat siswanya itu menjadi pendekar yang berkualitas, kita tidak bisa menghujat apabila kita memiliki metode atau cara yang berbeda dengan pelatih yang lainnya dulu. Oke, kita menuju ke nomor 4. Gerakan toya yang paling dibenci oleh siswa persaudaraan Setiadi Teratai yang nomor 4 adalah gilas tulang kering dengan toya. Gerakan yang mengadu kerasnya tulang kering dengan toya ini sangat dibenci oleh para siswa persaudaraan Setiadi Teratai dulur-dulur. Dikarenakan rasa sakit yang sangat luar biasa ketika para pelatih menggilas tulang kering mereka. Hal ini bertujuan untuk membiasakan tulang kering mereka dalam melakukan crash atau block dalam pertarungan. Jadi memang tulang kering ini kebanyakan ya ketika sambung atau ketika kita fight itu dipergunakan untuk ngeblok tendangan, ya kan? Ngeblok pukulan jarang karena posisinya di bawah. Ini bertujuan untuk melatih tulang kering kita, ya kan? Ini menggilas toya dengan tulang kering ini melatih tulang kering kita ini, ya kan? Agar nggak sedikit-sedikit gampang sakit ketika ngeblok tendangan. Karena ini yang dialami oleh siswa PSDT pada umumnya ya. Pasti ketika pulang latihan, ya kan? Jangankan sambung, ya kan? Apabila dia melakukan proses latihan dengan tidak serius, ya kan, atau terbentur apa, ya kan, misalnya dia lompat toya aja salah, ya kan, atau dia melakukan gerakan senam atau jurus tidak serius, akhirnya disabet toya misalnya sama pelatihnya, itu aja dikit-dikit memar, ya kan, dikit-dikit memar. Nah, ini mesti dibiasakan dengan cara seperti ini, agar ketika dia fight, ya kan, prakteknya di lapangan, ketika dia bertarung itu kakinya tidak mudah memar. Karena ya sudah rahasia umum ya, latihan PSDT ini sangat minim budget sekali, ya kan. Banyaknya siswa tidak diimbangi dengan adanya safety dalam latihan. Nah, ini ya kita jalan keluarnya, jalan satunya adalah membiasakan fisik kita dengan benturan-benturan tersebut. Karena ya kita dulur-dulur, apabila kita ingin seperti bela diri yang memiliki budget yang sangat luar biasa, ya kan, yang safety-nya sangat luar biasa lengkapnya, saya yakin siswa PSDT tidak akan mampu. Karena seperti kenaikan sabuk, seperti pengesahannya, itu saja banyak sekali yang keberatan. Karena tidak kita pungkiri dulur-dulur, pencak silat ini merupakan aliran bela diri yang merangkul kalangan menengah ke bawah. Jadi itu tadi adalah alasan tepat mengapa diadakannya metode latihan semacam ini. Oke, kita menuju ke nomor 5. Gerakan toya yang paling dibenci oleh siswa PSDT yang terakhir dulur-dulur, itu adalah ingkung. Gerakan yang dimana memasangkan toya kepada siswa PSDT bagaikan ayam yang sedang dimasak atau dibakar. Kemungkinan dalam fase ini saya tidak bisa menampilkan contohnya atau sampelnya, ya kan, karena jarang sekali diupload di YouTube. Tapi saya yakin dulu-dulu semua atau bahkan adik-adik siswa memahami gerakan seperti ini, ya kan. Gerakan yang dimana di sini sebenarnya melatih keluasan tubuh, ya kan, agar tubuh kita tidak kaku. Hanya saja ketika prakteknya ini pasti sangat sakit dulu, sakitnya luar biasa. Karena saya juga pernah mengalaminya. Biasanya hal ini dilakukan kalau di tempat latihan saya dulu. Digerakkan ketika setelah mengulas materi, jadi nggak hafal berapa gitu baru. Lalu yang menggelindingkan nih ya saudara-saudaranya sendiri, bukan pelatih. Ya, tak jarang juga pelatih juga ikut serta dalam metode ini. Jadi ini intinya adalah gerakan yang bertujuan untuk melatih keluasan tubuh, ya kan, agar tidak kaku. Walaupun prakteknya ya sangat sakit. Kalau siswa menganggapnya ini adalah hukuman, tapi kalau untuk para pelatih menganggap ini adalah juga salah satu metode latihan dalam persaudaraan Setiadi Teratai. Ya, itu semua mungkin adalah kenang-kenangan yang diterapkan oleh para leluhur kita dulu, entah itu buatan para warganya sendiri atau memang ajaran dari leluhurnya dulu seperti itu. Tapi yang jelas bagi saya atau menurut saya, metode-metode yang di sini dianggap oleh para siswa adalah sebuah hukuman, bagi saya adalah metode latihan yang sangat bagus. Apalagi untuk dulur-dulur yang mengikuti aliran bela diri pencak silat. Karena selain memang berfungsi untuk fisik kita, ya kan, untuk gerak kita ketika sambung atau fight, ini memang gerakan yang penuh akan kenangan sekali.
Jadi buat dulur-dulurku, semoga kita semua tidak melupakan kenangan yang pernah kita lakukan ketika menjadi siswa persaudaraan Setia Terate, agar kita bisa menerapkannya ke adik-adik kita, dan adik-adik kita pun tetap menjaga budaya tersebut. Oke dulur-dulurku, itu tadi adalah 5 gerakan toya yang dibenci oleh siswa persaudaraan Setia Terate. Sekali lagi saya di sini tidak memaksa dulur-dulur semua untuk setuju dengan ulasan saya. Apabila dulur-dulur memiliki pendapat sendiri tentang apa yang saya ulas tadi, monggo dulur-dulurku silahkan tambah di kolom komentar. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam bersaudara. Persaudaraan Setia Terate akan tetap tercatat dalam buku sejarah. Perjalanan panjang aliran pencaksilat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan Setia Hati Terate, pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.